Selain risol mayo, ternyata risol ragu juga nggak kalah enaknya loh. Dalam video kali ini, aku bakalan share resep kulit, isian, dan juga tips supaya risol yang kalian buat itu nggak pecah saat digoreng. Selain untuk dimakan langsung, kue yang satu ini bisa untuk stok frozen juga. Yuk langsung aja kita ke resepnya. Pertama kita bikin untuk isiannya dulu, tumis bumbu halusnya ini sampai benar-benar harum dan matang. Oh iya, resep lengkapnya udah aku tulis di deskripsi box, silahkan teman-teman cek, dan kalau teman-teman suka boleh di screenshot. Setelah bumbunya matang dan harum, lanjut masukkan potongan wortel dan juga kentang. Kalau teman-teman suka boleh ditambahkan ayam yang sudah dicincang. Setelah itu seasoning menggunakan garam, penyedap, gula pasir, lalu tambahkan daun-daunan. Di sini aku pakai daun bawang dan juga daun seledri. Aduk rata, kemudian biarkan sampai kentang dan wortelnya setengah matang, lalu tambahkan susu cair. Masak kembali sampai kentang dan wortelnya benar-benar matang. Step terakhir kita tambahkan larutan tepung terigu. Setelah larutan tepung terigunya masuk, jangan lupa ini terus diaduk dan apinya dikecilkan supaya dia tidak gosong. Setelah matang isiannya boleh disisihkan, lanjut kita bikin untuk bahan kulitnya. Campurkan tepung terigu, tepung tapioka, telur, dan juga minyak goreng. Tambahkan garam, kemudian terakhir kita masukkan airnya secara bertahap. Untuk airnya aku masukkan sebanyak 3 kali supaya semua bahan itu bisa tercampur rata. Ini cukup diaduk pakai whisker aja, tapi kalau teman-teman bikin dalam jumlah banyak, boleh banget pakai mixer. Kalau udah seperti ini, teman-teman boleh saring supaya tidak ada sisaan tepung yang bergerindil, tapi di sini aku untuk penyaringannya ini aku skip, jadi aku langsung aja ke proses pematangan kulitnya. Karena aku belum punya cetakan kulit lumpia, jadi di sini aku cetak manual menggunakan teflon anti lengket. Jangan lupa teflonnya dipanaskan dulu sebelum kita tuangkan adonannya. Untuk teflonnya sendiri di sini aku pakai ukuran 20 cm. Selanjutnya masak adonan di atas kompor menggunakan api sedang sampai adonannya itu matang atau bagian pinggiran-pinggirannya itu kelihatan sedikit terkelupas gitu. Kalau udah dinginkan kulitnya sebentar, lanjut kita berikan isian kemudian dilipat seperti ini. Untuk detailnya teman-teman boleh lihat di video. Untuk isiannya sedikit dan banyaknya silahkan disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, ini udah selesai aku cetaknya. Lanjut di sini aku mau urus untuk tepung panirnya. Untuk tepung panirnya di sini aku pakai yang warnanya mix. Tips dari aku supaya kulit risolnya nggak keras saat sudah dingin, tepung panirnya itu jangan lupa dicoper dulu sampai setengah halus seperti ini. Lanjut di sini celupkan risol yang sudah kita buat tadi ke dalam larutan tepung terigu. Untuk tepung terigunya cukup tepung terigu biasa, dilarutkan dengan air, ditambahkan dengan sedikit garam. Kalau teman-teman mau bikin risol versi premium, boleh balutannya itu diganti dengan kocokan putih telur. Step terakhir jangan lupa dibalut dengan tepung panir yang sudah kita chopper sampai setengah halus tadi. Dan ini risolnya udah siap untuk digoreng. Kalau teman-teman mau jadikan ini sebagai frozen food, boleh banget ditaruh di dalam freezer. Tapi karena ini risolnya mau aku goreng untuk besok, jadi cukup ditaruh di dalam box kedap udara dan disimpan di dalam chiller. Lanjut ke proses penggorengannya, tips dari aku supaya risolnya itu nggak pecah-pecah saat digoreng, gunakan minyak yang banyak dengan kondisi yang benar-benar panas. Dan jangan lupa menggunakan api yang besar ya guys. Untuk risol yang digorengnya juga nggak boleh terlalu banyak, karena nanti panasnya itu jadi nggak merata. Risolnya juga hanya boleh dibalik sebanyak 1 kali, supaya dia itu nggak terlalu banyak menyerap minyak. Selain itu, proses penggorengannya juga tidak boleh terlalu lama, cukup selama 3 menit aja. Setelah risolnya matang, tinggal diangkat dan ditiriskan. Nah, ini risol yang aku goreng tadi, guys. Aku mau langsung potong aja supaya teman-teman tuh bisa lihat di bagian dalamnya. Ini untuk kulitnya benar-benar kokoh tapi lembut, di bagian dalamnya itu dia lumer dan enak banget. Karena tadi isiannya aku pakaikan susu, jadi dia itu lebih creamy. Apalagi kalau tadi ditambahkan dengan cincangan ayam, pasti bakalan lebih enak. Nah, gimana gampang kan bikinnya? Jangan lupa recook ya. Happy cooking!